Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Sophia. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Arab semester 2 kelas B dengan NIM 12120300056. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi sejarah peradaban Islam mengenai dinasti Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang berasal dari Bani Hashim. Karena para pendiri dan khalifahnya ini merupakan keturunan darinya. Nah, dinasti Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih selama 5 abad, yaitu tahun 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa sebelumnya. Nah, adapun khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asyafa yang berkuasa pada tahun 750 sampai 753 Masehi. Nah, dinasti Abbasiyah ini selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Adapun khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 1258 Masehi yang mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Nah, para sejarawan sendiri ini mengklasifikasikan perkembangan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu antara lain pada periode pertama masa pengaruh Persia, kemudian periode kedua yaitu masa pengaruh Turki, kemudian periode ketiga yaitu masa pengaruh dinasti Buaihi, kemudian periode keempat yaitu masa pengaruh dinasti Seljuk, dan yaitu yang terakhir periode kelima yaitu di mana terbebas dari dinasti-dinasti lain. Nah, pada periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Nah, adapun khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah antara lain adalah Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmun, Al-Mutazim, dan Al-Wathiq. Nah, mereka semua ini adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan masa keemasan Daulah Dinasti Abbasiyah. Nah, selama berkuasa, Dinasti Abbasiyah ini mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Nah, masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan bisa disebut dengan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama dalam bidang keilmuan yang menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini? Nah, pada saat itu berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, seperti kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti dari bahasa Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Nah, buku-buku yang diterjemahkan antara lain buku tentang ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik, filsafat, aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan ilmu lainnya. Nah, contoh perkembangan dalam ilmu tafsir. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah itu berkembang dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir tersebut adalah tafsir bil ma'thur dan tafsir ar-ra'yi. Nah, kemudian perkembangan dalam ilmu tasawuf. Pada saat itu muncul beberapa tokoh tasawuf besar seperti Imam Ghazali, Al-Hallaj, Syahabuddin Al-Qusairi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu juga ilmu tasawuf mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zamannya. Adapun kitab yang dikarang Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin terus dipelajari hingga sekarang. Nah, namun meskipun demikian dinasti ini mengalami kemunduran. Nah, perluasan wilayah yang terhenti dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Abbasiyah ini. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi. Nah, mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.